Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Mahmudatunisa dengan NIM 21031020037 dari kelas 2C Prodi S1 Manajemen Universitas PGRI Madiun. Hari ini saya akan menyusun laporan arus kas dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Dengan soal yang telah diketahui, ringkasan transaksi, laporan laba rugi, dan neraca normatif. Laporan arus kas adalah pencatatan untuk melaporkan penerimaan kas, pengeluaran kas, dan perubahan bersih kas yang berasal dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan selama periode yang dilaporkan. Konsep perhitungannya yaitu jika menambah kas maka ditambah, dan jika mengurangi kas maka dikurang. Laporan arus kas metode langsung. Pertama, kita cari perubahan bersih kas yang berasal dari aktivitas operasi terlebih dahulu. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan dan pembayaran. Penerimaan berisi kas yang diterima. Untuk mengetahui isi dari penerimaan dan juga pembayaran bisa dilihat di ringkasan transaksi dan cari yang mempengaruhi kas. Untuk penerimaan, cari yang mempengaruhi kas yang diterima. Dari transaksi-transaksi ini bisa dilihat yang mempengaruhi kas yang diterima yaitu tagihan dari pelanggan sebesar 271 juta, penerimaan atas piutang bunga sebesar 10 juta, dan juga penerimaan kas atas pendapatan dividen dalam investasi saham sebesar 9 juta. Selanjutnya, pembayaran kas yaitu transaksi yang mempengaruhi kas yang keluar. Di transaksi ini yang mempengaruhi kas keluar yaitu pembayaran untuk pemasok, gaji dan upah, pembayaran bunga, dan juga pembayaran pajak penghasilan. Yaitu sebesar 68 juta. Hasilnya ini merupakan arus kas masuk bersih. Yang kedua, ada arus kas dari aktivitas investasi yang termasuk yaitu pembayaran kas untuk memperoleh aktiva tetap, memberi pinjaman untuk perusahaan lain, dan juga hasil dari penjualan aktiva tetap. Setelah itu dijumlahkan. Hasilnya sebesar 155 juta. Hasilnya ini merupakan arus kas keluar. Mengapa pencatatan yang ini dikurung? Karena kurung merupakan simbol atau tanda untuk mengurangi dalam akuntansi. Jadi, pencatatan ini bernilai negatif atau dikurangi karena akan mengurangi kas. Karena ini arus kas keluar, maka kas akan berkurang. Maka ini akan mengurangi kas, maka dikurung. Yang ketiga, ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang termasuk yaitu hasil dari pengeluaran saham biasa sebesar 101 juta, hasil dari pengeluaran utang jangka panjang 94 juta, pembayaran utang jangka panjang 11 juta, dan juga pengumuman dan pembayaran dividen kas sebesar 17 juta.
Setelah itu dijumlahkan, hasilnya merupakan arus kas masuk sebesar 167 juta. Setelah itu, hasil dari arus kas aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan juga arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan penurunan kas bersih. Dijumlahkan semuanya, hasilnya yaitu negatif 20 juta. Lalu kita lihat pada neraca komparatif, nilai sisa kas pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2007, nilai sisa kas yaitu sebesar 42 juta. Kita catat di bawah penurunan kas bersih dengan nilai sisa kas 2007. Setelah itu, penurunan kas bersih dan juga nilai sisa kas dijumlahkan. Nanti hasilnya harus sama dengan nilai sisa kas tahun 2008, yaitu sebesar 22 juta. 42 juta dikurangi 20 juta sebesar 22 juta. Jadi, pencatatan laporan arus kas metode langsung bisa dipastikan benar. Selanjutnya, laporan arus kas metode tidak langsung. Pencatatan laporan arus kas di metode tidak langsung pada arus kas aktivitas investasi dan juga arus kas dari aktivitas pendanaan sama. Yang membedakan hanya pada arus kas dari aktivitas operasi, yang mana diperlukan laporan laba rugi dan juga neraca komparatif untuk menyusunnya. Karena pada laporan arus kas metode tidak langsung membutuhkan laba bersih dari laporan laba rugi dan juga keterangan naik atau turun aktiva pada neraca komparatif. Nah, di sini sudah ada laporan laba rugi yang sudah diketahui. Laba dari PT Logaritma adalah sebesar 41 juta. Dicatat di laporan arus kas dengan laba bersih sebesar 41 juta. Yang diperlukan untuk pencatatan laporan arus kas di metode tidak langsung adalah kenaikan dan juga penurunan dari aktiva-aktiva dari tahun 2007 ke tahun 2008. Yang termasuk dalam aktivitas operasi yaitu yang mempengaruhi laba bersih dan arus kas. Di sini sudah saya rangkum dan saya catat untuk akun-akun yang ada di aktivitas operasi, yaitu ada 9 akun, yaitu beban penyusutan dari laporan laba rugi sebesar 18 juta, keuntungan penjualan aktiva sebesar 8 juta, kenaikan piutang sebesar 13 juta, kenaikan piutang bunga sebesar 2 juta, penurunan persediaan sebesar 3 juta, kenaikan beban dibayar di muka sebesar 1 juta, kenaikan kewajiban sebesar 34 juta, penurunan utang sebesar 2 juta, dan juga penurunan utang gaji sebesar 2 juta. Setelah itu dijumlahkan dengan hasilnya 27 juta. Setelah itu, laba bersih sebesar 41 juta dijumlahkan dengan hasilnya, yaitu sebesar 68 juta. Dan ini juga termasuk arus kas masuk. Setelah dijumlahkan yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan, ternyata hasilnya sama dengan di metode langsung, yaitu dengan jumlah min 20 juta. Kita ditambahkan dengan nilai sisa kas di tahun 2007 dari neraca komparatif sebesar 42 juta dengan hasil nilai sisa kas di 2008 yaitu 22 juta. Sudah dipastikan jika penyusunan laporan arus kas metode tidak langsung sudah benar. Ada soal selanjutnya, yaitu diketahui perusahaan Allied Food Product memiliki nilai NOPAT atau Net Operating Profit After Tax sebesar 170,3 juta dolar dengan nilai depresiasi dan amortisasi sebesar
juta dolar. Selain itu, diketahui data aktiva perusahaan tersebut adalah 1.520 juta dolar di tahun 2012 dan meningkat menjadi 1.800 juta di tahun 2013. Hitunglah berapa hasil arus kas operasi dan hasil dari investasi bruto pada modal operasi dan juga hasil dari penghitungan free cash flow perusahaan dengan menggunakan rumus free cash flow. Pertama-tama, untuk memudahkan menjawab soal, kita rangkum terlebih dahulu apa yang diketahui di soal, yaitu NOPAT, nilai depresiasi dan amortisasi, dan juga data aktiva. Setelah itu, yang ditanyakan yaitu arus kas operasi, investasi bruto pada modal operasi, dan juga free cash flow. Jawabannya, arus kas operasi terlebih dahulu, yaitu dengan cara menambahkan NOPAT dengan nilai depresiasi dan amortisasi, yaitu 170,3 juta dolar ditambah 100 juta dolar, hasilnya 270,3 juta dolar. Yang B, investasi bruto pada modal operasi. Pertama, kita cari investasi bersih pada modal operasi terlebih dahulu, yaitu dengan cara nilai aktiva di 2013 dikurangi nilai aktiva di 2012, yaitu 1.800 juta dolar dikurangi 1.520 juta dolar, hasilnya 280 juta dolar. Setelah itu, baru bisa dicari investasi bruto pada modal operasi, yaitu dengan cara investasi bersih pada modal operasi ditambah nilai depresiasi dan amortisasi, yaitu 280 juta dolar ditambah 100 juta dolar. Hasilnya 380 juta dolar. Setelah diketahui arus kas operasi dan juga investasi bruto pada modal operasi, kita bisa mencari free cash flow dengan cara menguranginya, yaitu arus kas operasi dikurangi investasi bruto pada modal operasi, yaitu 270,3 juta dolar dikurangi 380 juta dolar. Hasilnya negatif 109,7 juta dolar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.